Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Baru kemarin aku mengupload video tentang acara adat Sulang-Sulang Pahopu dari istri kedua yang dilakukan di daerah Duri, Provinsi Riau. Di mana acara ini membuat banyak netizen yang berkomentar negatif karena baru kali ini ada poligami di masyarakat Batak yang diketahui secara umum. Padahal sebenarnya dari dulu memang budaya Batak tidak melarang tentang poligami. Bahkan leluhur-leluhur kita itu juga menganut poligami. Ya, seperti Opu Raja Isumbaon juga menganut poligami. Dan banyak lagi nenek moyang Batak yang menganut poligami, di mana mereka memiliki istri lebih dari satu. Biasanya dengan alasan karena mereka tidak mendapatkan keturunan, terutama anak laki-laki. Nah, baru-baru ini juga viral di media sosial, di mana kejadian ini di Desa Nagasaribu, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Ya, di sebuah acara pesta sekitar bulan Juni lalu, ada seorang pria, atau dikatakan lebih tepatnya seorang bapak-bapak, yang sedang mau mengulosi borunya dengan ulos hela. Tapi yang membuat heboh adalah bapak-bapak ini berdiri dengan kedua istrinya, yang kemudian diperkenalkan di depan halayak ramai atau di depan undangan atau di depan semua orang yang menghadiri acara pesta tersebut, di mana dia membawa kedua istrinya untuk mengulusi borunya yang sudah diberkati di gereja. Seperti biasanya adat Batak, nama acara ini adalah mengulusi hela. Tanggal Sobodo, Setiadi. Jadi masuk ke tujuan. Kalau domitong bisa dua, jong-jong. Kurang bolak bagi tubuh anggap ina. Pada video itu tidak tahu apa tujuan dari bapaknya yang mengatakan bahwa dia membawa kedua istrinya di pesta itu. Aturan tidak ada yang mengetahui, terakhir dia mendapat sorakan karena dia menjelaskan kepada borunya dan helanya bahwa dia membawa kedua istrinya untuk mengulusi boru dan helanya. Bukan cuma mamak kandung dari si boru itu, tapi juga mamak sambungnya atau mamak keduanya. Dan pada potongan video berikutnya, sang bapak juga mengatakan bahwa bukan saja mamaknya, Boru Situmeang, yang harus dianggapnya sebagai ibu, tetapi juga mamaknya yang kedua, yaitu Boru Marbun, istri kedua bapaknya, juga dimohonkan oleh bapaknya untuk borunya menganggap dia sebagai mamaknya juga. Hal ini juga membuat para undangan bersorak. Kenapa? Karena si bapak itu mesti kali menjelaskan hal tersebut di hadapan khalayak ramai. Walaupun sang bapak mendapat sorakan, tepatnya bulian daripada undangan, tapi sepertinya sang bapak ini sangat kuat mentalnya ya. Sepertinya dia sudah mempersiapkan dengan matang bahwa apa yang akan dilakukan yaitu mendapat hujatan di pesta borunya. Bahkan sang bapak berkata pada potongan video berikutnya, di Toba ya, di Toba, di Kabupaten Toba, katanya seharusnya yang melakukan acara itu atau mengulus hela itu adalah
antara dia dengan istri keduanya, bukan dengan istri pertamanya yang notabene adalah mama kandung dari borunya yang menikah pada hari itu. Moro seorang dokter parupahan. Alam sudah kecil dominan. Moro tidak baru doyatku. Moro di dogot doinang keulahun ada tuh terasa. Hormat udah manggulahun. Saudara. Jadi kawan-kawan, seperti yang kukatakan pada video sebelumnya, secara Batak, secara budaya Batak memang tidak dilarang berpoligami. Tetapi secara kekristenan berpoligami itu sangat dilarang. Yang menjadi persoalan memang pelaku-pelaku poligami ini, seperti video di Duri kemarin dan juga video yang baru saja viral ini, memang mereka masyarakat Batak, tetapi yang membuat itu heboh, yang membuat itu menjadi suatu aib atau masalah karena mereka menganut agama Kristen. Ya, di mana di agama Kristen itu tidak ada yang namanya poligami, tidak ada namanya memiliki istri lebih dari satu. Bahkan menceraikan istri saja dan menikah lagi itu sudah dikatakan zina, apalagi menikahi wanita lebih dari satu dan keduanya hidup. Inilah yang menjadi polemik belakangan ini di masyarakat Batak, khususnya masyarakat Batak Toba yang menganut agama kekristenan. Jadi seandainya mereka tadi itu bukan Kristen, memang tidak akan seheboh ini. Tetapi mereka itu Kristen, sehingga para netizen bertanya-tanya kenapa gereja bisa memuluskan hal seperti ini. Kalau yang di Duri kemarin kita sudah jelas pengakuan dari pengantin pria yaitu Marga Manulang berkata bahwa istri keduanya dinikahi secara pasu-pasu raja, bukan secara gereja. Tetapi kita tahu walaupun istri kedua dinikahi secara pasu-pasu raja, tapi karena mereka Kristen itu juga sudah menyalahi aturan gereja dan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itulah yang membuat sangat heboh belakangan ini, membuat pro dan kontra di antara netizen yang memperhatikan kelakuan mereka. Dan karena ini zaman teknologi, zaman informasi yang begitu cepat, sehingga apapun yang diposting di media sosial itu bisa menjadi konsumsi publik. Dan inilah yang membuat pro dan kontra semakin dalam. Ada yang pro mendukung karena mereka menganggap itu berdasarkan budaya Batak, tetapi yang kontra adalah karena mereka menganggap itu berdasarkan kekristenan. Kalau menurutku pribadi memang mereka ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena mereka beragama Kristen. Seandainya mereka tadi bukan beragama Kristen, ini tidak menjadi masalah. Jadi seperti komentar para netizen, bagaimana perasaan si bapak ini nanti kalau helanya itu memperlakukan borunya sama seperti hula-hulanya itu memperlakukan inang simatuanya, ya, di mana nanti helanya itu akan menikah untuk kedua kali. Ya, bukankah hula-hulanya atau mertuanya menikah dua kali? Jadi inilah yang membuat banyak komentar netizen. Sebentar lagi bapaknya akan menuai karma. Sebentar lagi bapaknya akan melihat helanya menikah untuk kedua kali. Ada yang bilang bagaimana perasaanmu nanti kalau nanti helamu menduakan borumu. Ada lagi yang mengomentari bagaimana perasaan borunya melihat bapaknya dengan percaya diri memperkenalkan kedua ibunya di depan orang ramai. Jadi inilah yang sedang viral di masyarakat kita, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, daerah Toba, ya, Kabupaten Toba, orang Toba. Jadi kawan-kawan, bukan satu dua yang melakukan hal ini, banyak yang terbukti. Belum lagi lama yang viral dari Duri kemarin, sekarang sudah muncul lagi video yang seperti ini. Ya, dia dengan PD-nya, dengan percaya dirinya membawa kedua istrinya untuk mengulosi boru dan helanya di acara adat pernikahan putrinya. Dan dengan PD-nya dia berkata bahwa adat di Toba mengatakan seharusnya dia dan istri keduanya yaitu Boru Marbun yang mengulosi, tidak perlu istri pertama yang merupakan mama kandung dari si Boru ini. Itulah yang membuat dia mendapat sorakan, yang membuat dia
disoraki oleh para penonton, para undangan yang hadir pada saat pernikahan borunya itu. Jadi kalau aku pribadi memang jangankan sebagai borunya ya, sebagai helanya aja aku malu. Tapi itulah, mungkin mereka sebelum pernikahan ini sudah mempersiapkan mental supaya mampu menghadapi hujatan, sorakan daripada undangan yang hadir. Ya, karena ini adalah satu hal yang langka di zaman modern ini, di mana kekristenan sudah masuk ke tanah Batak, yang mana dalam agama Kristen itu sangat dilarang untuk berpoligami. Di dalam agama Kristen sangat dilarang untuk menikah 2 kali. Jangankan ada 2 istri yang hidup secara bersama-sama satu rumah, sedangkan cerai saja lalu dia menikah lagi, tidak ada gereja yang berani merestui. Ini malah mereka dengan bangganya mempertontonkan hal tersebut di hadapan orang banyak, ya, seolah-olah itu merupakan satu kebanggaan bahwa pria-pria Batak ini bisa memiliki istri lebih dari 1, dan istrinya dua-duanya pun malah akur dan saling membantu dan saling menyayangi. Itu menurut pengakuan mereka. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga mereka, tapi secara umum hal itu sangat miris diperlihatkan, dipertontonkan. Dan yang seperti pada video ini, sang bapak sengaja memperkenalkan hal itu. Padahal kalau menurutku pribadi, tidak mungkin borunya tidak tahu bahwa bapaknya punya istri kedua, Boru Marbun. Bahkan helanya pun tidak mungkin tidak tahu bahwa si matuanya punya istri 2. Tetapi kenapa harus hula-hulanya atau sang bapak ini memperkenalkan hal itu pada saat mau mengolosi borunya? Apakah mertuanya itu secara tidak langsung ingin menasihati supaya helanya mengikuti jejaknya untuk menikah 2 kali? Itu sangat miris ya kalau misalnya itu tujuan bapaknya. Tapi aku yakin tidak ada orang tua yang menginginkan borunya menderita. Tapi seperti yang kita tahu, hukum karma itu berlaku, tabur tua itu berlaku. Kalaupun nanti misalnya si helanya ini menikah untuk kedua kali, maka sang mertua atau hula-hulanya tidak bisa melarang, karena dia pun secara tidak sadar atau secara tidak langsung menasihati helanya untuk melakukan hal itu, ya. Karena kalau yang ku tahu pada saat mau memberikan ulos hela, nasihat-nasihat yang bagus yang disebutkan, nasihat-nasihat yang bagus yang diberikan pada saat mau memberikan ulos hela, ini malah sang mertua itu memperkenalkan kedua istrinya dan memaksa atau menyuruh borunya untuk menganggap bahwa istri keduanya juga adalah mama kandungnya. Bahkan untuk membela hal itu, sang bapak atau si mertua ini juga mengatakan bahwa di Toba adalah hal yang lumrah, adatnya si bapak dan si Boru Marbun atau istri kedua ini yang mengulosi hela dan borunya. Jadi kawan-kawan, bagaimana pendapatmu tentang video ini? Ya, kita tidak bisa menghakimi mereka, kita tidak bisa melarang mereka, itu sudah terjadi. Dan aku pun bingung kenapa dulu waktu bapaknya ini menikah 2 kali, pihak raja adat, pihak keluarga tidak komplain atau melarang mereka. Jadi hal ini akan terus berlangsung dari generasi ke generasi, dan itu akan membuat banyak orang Batak yang akan meniru di kemudian hari. Ya, memang sih, sekali lagi kukatakan, adat Batak tidak melarang poligami, tetapi janganlah mereka beragama Kristen, karena agama Kristen secara tegas melarang poligami. Tidak ada gereja yang memberkati poligami, tidak ada gereja yang mau memasuk-masuk orang yang berpoligami. Jadi kawan-kawan, demikian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sadar.